Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel ini di Bimbingan Belajar Ar-Rayhan. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan part ke-9 dari prediksi soal KSMMI Matematika Terintegrasi tahun 2024. Pada video kali ini kita akan bahas 3 buah soal latihan lagi terkait tentang soal tentang sholat. Nah, kita akan bahas soal-soal terintegrasi dengan agama yang berkaitan erat tentang sholat. Nah, tetapi sebelum itu, kalau misalkan kalian yang menonton video ini tetapi belum subscribe channel ini, subscribe dulu sekarang agar kalian terus update video-video terkait tentang persiapan KSM 2024 dari Bimbingan Belajar Ar-Rayhan, sekaligus untuk mendukung channel ini agar lebih baik ke depannya. Oke, kalau misalkan sudah di subscribe, jangan lupa untuk bergabung minimal juara tingkat kabupaten di program membership dari Bimbingan Belajar Ar-Rayhan. Caranya sangat mudah, tinggal klik tombol gabung di samping tombol subscribe dari video ini. Kalau misalkan kalian ingin bergabung, karena kalian akan mendapatkan banyak video eksklusif dari Bimbingan Belajar Ar-Rayhan di tingkatan level yang ini, juara tingkat kabupaten. Insya Allah bermanfaat buat kalian video-videonya. Oke, kalau misalkan kalian lagi nyari juga prediksi soal dari Bimbingan Belajar Ar-Rayhan terkait tentang KSMMI 2024 yang sesuai dengan kisi-kisi, ada soal terintegrasi dengan agama Islam dan juga terintegrasi dengan budayanya. Di sini Bimbingan Belajar Ar-Rayhan sudah membuatnya, harganya lagi promo Rp60.000. Kalau misalkan nggak promo, harganya kembali ke Rp75.000. Harga ini untuk 100 orang pembeli pertama saja. Jadi miliki sekarang dengan hubungi Mimin di 087860622162. Yuk miliki sekarang dan raihlah juara bersama Bimbingan Belajar Ar-Rayhan. Oke, kita akan mulai pembahasan kita dari soal nomor 25. Yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Saat sholat Jumat, Hafiz berada pada saf ketiga dan urutan 7 dari kiri, yang setiap saf terdiri dari 27 jamaah. Jika jumlah saf dalam masjid tersebut ada 17 saf, maka jumlah jamaah semuanya dihitung dari sebelah kanan sampai belakang Hafiz adalah titik-titik. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita harus fokus di mana si Hafiz ini berada di saat sholat Jumat pada masjid. Yang diceritakan di soal ini dikatakan bahwa Hafiz berada di saf ketiga dan urutan 7 dari kiri. Nah, berarti kan di sini kita asumsikan bahwa ada 2 saf di depannya si Hafiz ini, maka ini kita tuliskan ini adalah saf-saf di depannya, maka ini adalah si Hafiz. Kemudian dikatakan Hafiz berada 7 dari kiri, maka di sini coba kita hitung dia harus berada di posisi ke-7. Jadi posisi ke-7 ya. Maka di sini ada yang posisi ke-6. Ini anggaplah ada orang di sini, ada orang di sini, ada orang di sini. Ini lagi ada orang, ada orang, ada orang. Ini sudah berapa nih? Kita lihat di sini 1 2 3 4 5 6 7. Oke, cocok ya. 7 dari kiri. Karena dikatakan bahwa setiap safnya itu adalah 27 jamaah, sedangkan Hafiz berada urutan ke-7 dari kiri, maka di sini harusnya masih ada sekitar 20 jamaah di samping kanannya si Hafiz tentunya ya. Maka dari itu di sini kita ketahui bahwa ada 17 saf ya, sedangkan Hafiz ini adalah urutan yang ketiga dari depan tentunya. Maka untuk mendapatkan banyaknya orang di sebelah kanan hingga paling belakang, bagaimana caranya? Caranya kita hitung dulu. Di sini kan untuk barisan ketiga, untuk saf yang ketiga masih ada 20 jamaah yang harus kita hitung terlebih dahulu. Maka di sini 20 jamaah ini mau kita jumlahin dengan banyaknya orang yang mulai dari saf di belakangnya Hafiz sampai yang paling belakang. Karena di sini ada 17 saf, tentunya di sini masih ada sebanyak 14 saf lagi yang akan kita hitung. Tentunya masing-masing saf ini ada 27 ya, 27 jamaah totalnya. Maka di sini coba kita kaliin dulu, 14 dikaliin dengan 27. Nah, di sini coba kita hitung ya, 14 kali 27 itu berapa sih? Kita hitung di sini 8, ingat 2, 7 kali 1 7 tambah 2 9, 2 kali 4 8, kalau dikali 1 berarti tulis ulang aja. Maka di sini 8, 7 ingat 1, 378 orang ternyata. 378 orang ditambah dengan 20 jamaah yang berada di sebelah kanannya si Hafiz. Ini tambah 20, maka jawabannya adalah sebanyak 398 orang banyaknya jamaah yang berada di sebelah kanannya sampai paling belakangnya si Hafiz. Sehingga jawaban dari soal ini jawabannya adalah 398 orang atau jamaah. Seperti itu ya. Jadi kalau misalkan kalian belum paham terkait tentang penjelasan soal ini, jangan malu-malu untuk komentar di bawah. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Di sini kita baca dulu ya soalnya bersama-sama. Terdapat 170 orang jamaah pada sholat Jumat di Masjid Al-Nabawi. Setiap saf terdiri dari 18 jamaah. Saf terakhir tidak penuh. Jamaah pada saf terakhir itu adalah 75% anak-anak. Jumlah anak-anak yang ikut sholat Jumat tersebut adalah titik-titik.
Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita harus mencari tahu dulu banyaknya saf, sedemikian sehingga kita mengetahui banyaknya orang yang berada di saf paling terakhir. Nah, dikatakan di sini bahwa total jamaah ternyata ada sebanyak 170 orang jamaah dengan catatan setiap safnya itu terdiri dari 18 jamaah. Nah, dikatakan satu-satunya saf yang tidak penuh hanyalah yang ada di paling belakang. Oleh karena itu, jadi kita akan mencari banyaknya orang yang tersisa pada saf terakhir itu berapa orang. Caranya sangat mudah, kita tinggal bagi aja 170 dibagi dengan 18. Nah, ternyata ini yang mendekati itu adalah bilangan 9 hasil baginya, sedangkan dia akan bersisa ya pembagiannya. Coba kita bagi dulu, 170 dibagi dengan 18, ini tentunya yang paling mendekati adalah 9. Jadi 9 dikali 18 itu adalah 162, maka kita kurangin dapatnya 8. Maka kita akan peroleh hasil pembagian dari 170 dengan 18 adalah 9, kemudian sisanya itu adalah sisa 8. Nah, sisanya 8 ini ternyata adalah banyaknya orang di saf paling terakhir. Saf terakhir itu ternyata ada sebanyak 8 orang saja. Nah, yang di saf terakhir inilah dimana 75%-nya itu adalah anak-anak. Maka dari itu, untuk banyaknya anak-anak itu sangat mudah ya. Ini tinggal kita kaliin aja 8 orang yang ada di saf terakhir, kita kali dengan 75%. Nah, kita ketahui bersama bahwa 75% itu artinya 75 per 100. Maka 8 dikaliin 75 per 100, atau bisa disederhanain jadi 3 per 4 ya, dengan cara membaginya dengan 25. Jadi dibagi 25 dapatnya 3 di atas, 4 di bawah. Dapatnya 8 dikaliin dengan 3 per 4. Nah, 8 bagi 4 2, 2 dikaliin 3 dapatnya berapa? Dapatnya sebanyak 6 orang anak yang ada di saf terakhir yang diceritakan di soal ini. Nah, berarti di sini banyaknya saf itu adalah 9 ditambah 1 ya, karena ada saf terakhir yang tidak full. Jadi kalau ada yang tanya ada berapa saf, ternyata ada sebanyak 10 saf dengan catatan di saf terakhir itu tidak penuh. Seperti itu. Semoga kalian paham ya untuk penjelasan soal kali ini. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, sebelum kita melanjutkan ke pembahasan soal selanjutnya, di sini Mimin ingin ingatkan buat kalian, siapa nih yang lagi bingung belajar soal integrasinya itu bagaimana? Karena kalian pasti belum menguasai semua materi keislaman yang ada di kisi-kisi KSM 2024. Jadi, bimbingan belajar Ar-Rahman itu memberikan solusi yang bagi kalian yang pusing atau mumet mencari materinya lagi sendiri di Google. Nah, bimbingan belajar Ar-Rahman ini sudah menyediakan materi-materi keislaman yang sesuai dengan kisi-kisi KSM 2024. Jadi kamu nggak usah bingung, tinggal beli aja di bimbingan belajar Ar-Rahman dengan menghubungi Mimin di 0878 6062 2162. Kalau misalkan kalian ingin membelinya secara banyak, kami akan berikan diskon besar buat kalian. Yuk hubungi sekarang dan persiapkan KSM-mu dengan baik bersama bimbingan belajar Ar-Rahman. Oke? Nah, di sini kita akan melanjutkan ke soal nomor 27. Yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Selama bulan Ramadan, Musa selalu melaksanakan sholat Isya, tarawih, witir, dan subuh di masjid dekat rumahnya. Jika jumlah hari pada bulan Ramadan tahun 2023 sebanyak 29 orang, maka banyak rakaat sholat berjamaah yang mungkin Musa lakukan selama bulan Ramadan di masjid adalah titik-titik rakaat. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita ketahui bahwa si Musa ini melaksanakan sholat berjamaah hanya pada sholat Isya, tarawih, witir, dan juga subuh. Walaupun sebenarnya kalau misalkan kalian adalah seorang anak yang soleh, itu harusnya untuk sholat berjamaah itu harus 5 waktu ya. Tetapi di sini kan cuma soal cerita aja dari suatu permasalahan, jadi kita selesaikan aja. Nah, di sini kita akan mencari total rakaat dari sholat-sholat yang dilaksanakan oleh si Musa ini di masjid dekat rumahnya. Kita mulai di sini kan Isya, dia bilang tadi ya, Isya itu kita ketahui bersama bahwa ada 4 rakaat ya, 4 rakaat. Kemudian kita lanjut di tarawih dan witir. Nah, untuk tarawih dan witir ini, jadi di sini untuk tarawihnya kita ketahui bersama ada yang melaksanakan sebanyak 8 rakaat, ada juga yang melaksanakan dalam 20 rakaat. Jadi nanti kita akan coba mengecek yang mana yang mungkin untuk mendapatkan jawaban dari soal ini, karena bisa saja kita sholat tarawih itu menggunakan dua pendapat yang berbeda ini, dua-duanya sah ya. Jadi itu nanti akan kita coba yang mana yang sesuai dengan jawaban soal ini, entah itu 8 ataupun yang 20. Kita lanjut untuk yang witir, ini adalah 3 rakaat ya untuk witir. Kemudian yang subuh itu kita ketahui bersama adalah 2 rakaat. Nah, kalau misalkan kita mau pakai yang untuk tarawihnya 20 rakaat, ini kan berarti 4 tambah 20 tambah 3 tambah 2, itu berapa itu? 29 ya. 29 dikaliin dengan 29 itu hasilnya besar banget.
Jadi kalau misalkan 29 kali 29 itu nggak ada pilihan jawaban yang mampu menghasilkan hasil perkalian 29 dan 29. Maka di sini ternyata permintaan soal itu menggunakan yang tarawihnya 8 rakaat. Maka dari itu yang ini kita eliminasi, kita akan gunakan banyaknya rakaat pada sholat tarawih yang dimaksud oleh di cerita ini, si Musa ini dilakukan sebanyak 8 rakaat. Nah, di sini coba kita jumlahin total rakaat yang dilaksanakan si Musa dalam sehari semalam. Nah, di sini kan 4 tambah 8 12 tambah 3 15 tambah 2 berarti 17 ya, 17 rakaat. Nah, di sini karena dikatakan bahwa satu bulan ada sebanyak 29 hari, tinggal dikaliin aja dengan 29. Berarti di sini coba kita hitung 29 dikaliin 17, di sini 9 kali 7 itu 63, tulisnya 3 ingat 6, 7 kali 2 14 tambah 6 itu 20, dikaliin 1 tulis ulang aja. Maka kita tinggal jumlahin dari sini 3, 9, 2 tambah 2 4. Berarti total rakaat yang dilaksanakan oleh si Musa itu berjamaah di masjid adalah sebanyak 493 rakaat. Sehingga jawaban yang paling tepat dari soal ini adalah opsi yang A, yaitu 493 rakaat sholat berjamaah yang dilakukan oleh si Musa selama bulan Ramadan tahun 2023. Seperti itu, semoga kalian paham ya untuk penjelasan soal kali ini. Jadi ingat, untuk tarawih itu ada dua pendapat berbeda dengan yang kedua-duanya itu benar, nggak ada yang salah. Jadi kalau misalkan ada yang sholat tarawih itu 8 rakaat plus witir 3 itu sah. Kalau misalkan ada yang melaksanakannya di masjid itu 20 tambah 3 witir itu sah juga. Jadi jangan memperdebatkan ini. Jadi sesuaikan aja. Untuk soal-soal seperti ini tinggal kemungkinan itu saja yang dilakukan, yang mana yang sesuai dengan pilihan jawaban itulah yang kita gunakan. Oke? Jadi itu dia tadi 3 buah soal yang kita bahas pada video kali ini terkait tentang materi sholat ya. Jadi kalau misalkan kalian butuh latihan soal di sini, Mimin sudah siapkan sebuah latihan soal yang bisa kalian kerjakan, silahkan dikerjakan. Kalau misalkan kalian sudah menemukan jawabannya berapa, silahkan komen di kolom komentar. Jawaban paling tepat dan paling cepat akan kami sematkan di kolom komentar. Oke? Nah, sebelum kita akhiri video ini, kalau misalkan kalian lagi nyari pembahasan KSMMI 2023 tingkat provinsi mata pelajaran matematika terintegrasi lengkap nomor 1 sampai 25, kami menyediakannya itu harganya 80.000 saja, akan ada bonus 3 modul keislaman sesuai dengan kisi-kisi KSM 2024 kalau misalkan kalian membelinya selama masa promo ini. Yuk miliki sekarang dan persiapkan dirimu sampai dengan tingkat provinsi tahun ini. Oke? Di sini kalau misalkan kalian berminat juga ikut bimbel dari Bimbel Ar-Rayhan, persiapan KSM untuk yang tingkat MI aja ya, kami membukanya ada 3 paket, silahkan dilihat. Nah, kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, and subscribe channel ini, dan jangan lupa nyalakan bel notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan lebih awal. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.